Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir menemani Anda bersama saya, Syafinas Jasmine, yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Kita ke informasi pertama, pergantian tahun dan musim penghujan membuat beberapa kebutuhan pokok melonjak naik. Bantuan dari pemerintah diharapkan oleh para pedagang serta pembeli. Seperti apa laporan terkini dari Pasar Senen, Jakarta Pusat? Sudah ada jurnalis ONews Bunga Nurhaliza. Ya, Bunga. Ya, Syafina, sejak awal Desember berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Salah satunya terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi karena sudah memasuki musim penghujan. Natal, 2 tahun baru, ditambah lagi musim hujan. Langka dan hujan mungkin dari sawahnya. Menjelang perayaan Tahun Baru 2021 dan minimnya stok di tingkat produsen menjadi alasan kenaikan harga. Harga cabai yang biasanya dijual kisaran 30 hingga 50 ribu menjadi 70 ribu per kilo. Sayur, mayur, telur, biasanya daging. Perkiraan tuh 70 sih, yo. Ini mengalami kenaikannya berapa? Ya separuh harga. Separuh harga? Cabai biasa minimal 30 minimal. Oh, minimal 30. Minimal lebih dari 50 tuh susah jual. Biasanya habis tahun baru turun biasanya. Berarti awal tahun ya? Ya, Sampai habis tahun baru kali ya. Oh, bisa. pemerintah jangan terlalu tinggi aja harganya. Iya. Kalau untuk bantuan mungkin diperbanyak aja kali ya barangnya. Oh, diperbanyak. Oke. Tingginya harga kebutuhan pokok membuat sejumlah pembeli mengeluh. Namun mereka terpaksa membeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikannya luar biasa. Biasanya beli sop-sopan itu cuma 5.000. Ini si abang ngasihnya jadi 10.000. Terus dikit. Alasannya karena naik. Terus harga-harga yang lain juga naik ya, ikut ya. Dan itu berat banget karena kan memang situasinya kita ekonominya lagi nggak bergerak kan karena pandemi. Jadi ya lumayan terpaksa karena memang itu kan kebutuhan yang utama. Jadi walaupun naik, misalnya beras naik, ikan naik, atau sayur-sayuran naik, tetap harus dibeli karena memang itu kebutuhan yang harus kita makan tiap hari. Harusnya sih ada operasi pasar ya, biar misalnya kenaikan harga ini nggak terlalu melonjak tinggi. Walaupun mungkin pemerintah udah kasih banyak bantuan, misalnya BLT atau BSU ya, untuk yang orang-orang, tapi nggak kena semuanya gitu. Saya cuma dapat BLT karena dari kantor. Harga kebutuhan pokok ini diperkirakan naik hingga akhir tahun. Pemerintah diharapkan menggelar operasi pasar jelang tahun baru. Saya Bunga Nurhaliza melaporkan dari Jakarta. Dari sisi lain, kenaikan tarif cukai rokok yang akan berlaku per Februari 2021 menuai respon negatif dari beberapa pihak. Berikut laporan dari jurnalis ONews, Syahbani Emil. Respon negatif terkait keputusan pemerintah seputar kenaikan harga cukai rokok datang dari Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI yang menilai hasil kenaikan cukai tidak wajar dan dapat mengakibatkan semakin banyaknya rokok ilegal. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengkritik pemerintah dengan mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan nasib petani tembakau yang saat ini mengkhawatirkan penurunan serapan panen mereka oleh perusahaan rokok. Selain itu, respon negatif juga datang dari beberapa pedagang rokok di Jakarta Selatan. Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Kamis 10 Desember 2020 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kenaikan cukai rokok ini berkisar antara 13,8 hingga 18,4%. Jika dirata-ratakan dengan produksi rokok, maka kenaikannya sebesar 12,5%, yang hanya berlaku pada sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Sementara sigaret kretek tangan tidak mengalami kenaikan nilai cukai. Ya menurut saya sih bakalan biasa aja sih ya Mas ya. Soalnya juga orang Indonesia juga rada hobi ngerokok sih ya. Jadi ya orang mau harga rokok mau naik gimana pun juga tetap bakal ngerokok sih gitu. Apa harapan Bapak jika hal ini memang benar terjadi untuk kedepannya? Ya saya nggak ada harapan apa-apa sih soalnya ya semoga aja ya pendapatan jadi ya lebih naik lah untuk tahun depan.
orang mungkin bisa jadi lebih banyak jajan yang lain, nggak cuma rokok aja sih. Itu sih menurut saya, harapan saya. Saya pribadi sih nggak apa-apa lah kalau pemerintah naikin harga rokok. Nggak akan beli rokok sih, karena ini kan juga kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga cukai rokok ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi rokok dari 33,8% menjadi 33,2% di tahun 2021, serta menurunkan prevalensi merokok usia pada 10-18 tahun dari 9,1% menjadi 8,7% di tahun 2024. Sekian berita yang saya sampaikan, saya Syabani Emil melaporkan untuk On News. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Revitalisasi Simpang 5 Senen telah selesai. Dengan berbagai fasilitas yang memadai, kini tampak Senen yang baru sangatlah bersih dan rapi. Rekan kami Latifah Kamila melaporkan dari Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Beginilah tampilan kawasan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat yang telah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Kawasan yang dulunya dapat dikatakan kumuh dan tidak tertata, kini memiliki wajah baru yang bersih dan tertata rapi. Ya pemirsa, kawasan Simpang 5 Senen memang menjadi salah satu titik kemacetan di ibu kota. Namun tidak lagi karena sudah berfungsinya underpass Senen dan juga 2 fasilitas jembatan penyeberangan orang yang lebih memadai, yakni JPO Pasar Senen dan JPO Atrium Senen yang lebih lebar dan dilengkapi dengan lift sehingga membuat kawasan ini ramah bagi semua pengguna jalan, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan umum, hingga kendaraan pribadi. Tak hanya itu, kawasan Simpang 5 Senen juga kembali menjadi ikon Jakarta. Hal ini karena dibangunnya JPO Pasar Senen dengan corak tuts piano serta JPO Atrium Senen yang bercorak Betawi. Kalau lihat posisinya ya pengaruh lancar sekarang, jadi makin lancar. makin lancar. Oh ini bagus, indah. Ya, indah ya, lebih indah. Merawat dan jaga kebersihan. Agar warga lebih merawat dan menjaga. Kawasan ini tentunya membutuhkan peran serta masyarakat untuk terus menjaga dan merawat dengan baik agar tetap nampak indah. Saya Latifah Kamila melaporkan dari Jakarta. Masa pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap sektor perekonomian Indonesia. Namun bagi beberapa kalangan justru menemukan peluang usaha baru di masa pandemi. Salah satunya yaitu Wildan, seorang mahasiswa yang baru berkecimpung di dunia bisnis, yaitu kedai kopi. Berikut wawancara jurnalis On News Latifah Kamila bersama Wildan Fatih. Selamat siang pemirsa, selama pandemi COVID-19 ada begitu banyak bisnis dan juga usaha yang terpaksa ditutup dikarenakan perekonomian yang semakin memburuk. Namun tak jarang pula ada beberapa pihak yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk membuka bisnis dan usaha barunya. Nah, hari ini saya sedang berada di salah satu kedai kopi di Jakarta Timur, yaitu 25 Coffee yang berada di Jalan Komplek Bulog nomor 25 Jakarta Timur. Kedai kopi ini baru saja dibuka bulan November lalu dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dan berinteraksi langsung dengan pemilik dari 25 Coffee yang ternyata adalah seorang mahasiswa. Ya, selamat siang Kak Wildan. Selamat siang Kak. Saya pengen nanya nih, kira-kira kenapa sih namanya 25 Coffee? Sebenarnya kalau 25 sih dari awalnya cuma gara-gara alamat ini di B25, makanya kita ambil kata 25 juga sih. Jadi awalnya karena nomor dari rumah ini ya? Iya betul, dari rumah doang. Oke, terus dari bisnis ini apakah membuka bisnisnya sendiri atau bekerja dengan pihak lain? Kebetulan saya ini bekerja sama-sama teman SMA saya sih, berlima kita jadi. Oh jadi ada rekan bisnisnya ya? Iya, berlima. Nah, apakah Kopi 25 ini memiliki karyawan atau bagaimana? Kalau untuk sementara ini kan kita baru buka 2 minggu ya, jadi mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan tunggu steady dulu baru karyawan. Sementara ini kita masih pakai berlima doang.
Oh, jadi dari pemiliknya sendiri langsung Iya. terjun langsung. Iya, jadi manajemen sekaligus jadi karyawan juga. Kalian kan adalah seorang mahasiswa nih. Iya. Bagaimana sih caranya untuk membagi waktu antara perkuliahan dan juga mengelola bisnis? Sebenarnya sih itu bergantung jam bukanya ya. Kebetulan kita kan konsepnya emang mau buka dari sore sampai malam kan. Jadi untungnya itu kita baru buka jam 4 yang kebetulan nggak bertabrakan dengan jadwal kuliah gitu kan. Soalnya kuliah kita kan rata-rata tuh jadi jam 8 pagi dan paling mentok itu paling jam setengah 7 ya. Jadi itu untuk ntar kalau yang ada tabrakannya kita tuh udah bagi shift-shiftan. Jadi yang nggak ada kuliah kerja, yang ada kuliah di offin dulu kayak gitu sih. Oh, seperti itu. Lalu kenapa sih awalnya ingin membuka 25 Coffee di saat pandemi ini dan saat kuliah kan harusnya sibuk ya? Kenapa Iya. sih pengen membuka 25 Coffee? Soalnya kan sampai kita tahu juga kan selama pandemi ini kita gabut, terus kadang pengen produktif cuman bingung kan. Sampai akhirnya kita nyari celah nih gimana sih untuk ngasilin duit. Sebenarnya kalau dari saya pribadi saya udah juga nyoba-nyoba bisnis online gitu-gitu kan. Cuman waktu saya propose ke bapak saya sendiri, saya mau nanya nih apa ya prospek. Akhirnya dia ngasih saran ke saya bahwa lahan rumah ini belum terpakai dengan baik kan. Siapa tahu bisa jadi lahan bisnis gitu. Akhirnya saya kontak sama teman saya, berhubung visinya sama saya pengen bikin coffee shop. Akhirnya kita beraniin bikin coffee shop selama pandemi ini gitu. Oh, seperti Berhubung udah ini juga sih, kemarin bukannya kan bukan waktu benar-benar pandemi tapi udah masa transisi juga, udah selesai lockdownnya udah lumayan selesai. Udah transisi PSBB ya? Iya, mungkin diterapin protokol atau enggak dilimitasi dari pengunjungnya sih. Oke. Terus berapa sih range harga dari minuman di 25 Coffee ini? Kalau range harga sih bisa dibilang range-nya 20 sampai 30-an sih. 20.000 sampai 30.000. Iya. Nah, dengan range harga minuman sekian, kira-kira kalau boleh tahu nih berapa perkiraan pendapatan per harinya? Kalau yang dari lalu aja ya, waktu jalan 2 minggu tuh rata-rata per harinya nyampe 300 sampai 400 ribu lah. 300 sampai 400 per hari? Iya, per hari. Oh, per hari. Lumayan ya itu ya? Iya, lumayan. Nah, dengan pendapatan yang sekian, menurut saya lumayan, itu bagaimana sih strategi pemasaran untuk mempromosikan kedai kopi ini ke masyarakat luas? Kalau awal-awal sih yang pasti ya kita ngajak temen dengan berharap word of mouth mereka bekerja kan. Apalagi lingkungan SMA kita tuh sama semua, jadi teman-teman nyampe ke teman Rawamangun lainnya, sehingga mungkin itu bisa jadi pengetahuan baru untuk yang pengen ngopi di sini gitu, orang-orang Rawamangun. Kemudian juga paling strategi yang lainnya mungkin taruh-taruh banner di sekitar komplek. Belum lagi kan soalnya agak dalam juga kan. Kemudian juga paling nyoba-nyoba Instagram Ads sama kita pakai influencer yang kenal-kenal, misalnya yang followersnya banyak, kita approach buat promosiin kopi kita ini gitu. Berarti lewat media sosial juga ya? Iya, media sosial. Oke. Terus kan saat awal membangun kedai kopi ini pasti kan ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi ya. Bahkan mungkin hingga saat ini. Kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi atau sedang dihadapi dan bagaimana cara melaluinya biasanya? Kalau sebelum buka sih pasti ya persiapannya panjang, mulai dari renov bla bla bla. Belum lagi ini kan sebagai mahasiswa ini merupakan terobosan baru lah buat kita karena baru pertama kali terjun ke dunia bisnis yang benar-benar ada outletnya gitu. Jadi kita benar-benar persiapan dari renovasi, bahan-bahannya itu benar-benar nyoba-nyoba. Makanya kita tuh untuk pengembangannya itu nyampe 3 bulanan kali untuk persiapan doang. Nah, kalau untuk ngomongin tentang tantangan saat dibukanya bisnis ini, mungkin ya itu untuk nyari pelanggannya susah. Soalnya kita kan berhubung tempat ini tuh agak di dalam komplek kan. Jadi dari traffic yang lewat tuh nggak mungkin orang bisa tahu gitu. Harus dari sosial media atau nggak dari orang mulut ke mulut gitu. Jadi ya mungkin untuk biar orang aware gitu bingung tuh awal-awal, agar awareness dari 25 ini bisa kegapai di orang-orang sekitar tuh kita masih agak kesulitan. Makanya itu kita nyoba beberapa hal yang membuat ini tuh yang penting sih diketahui dulu lah. Habis diketahui kalau dia mau kesini atau enggaknya itu ntar strategi lain lagi mungkin kita terapin. Berarti kesulitan dalam mempromosikan pada awalnya ya? Iya, mempromosikan. Nah, pertanyaan terakhir nih, harapan apa sih yang dimiliki untuk dicapai ke depannya untuk 25 Kopi ini? Harapannya sih yang paling awal dulu tadi ya. Saya pengen ya, yang penting orang Rawamangun tuh udah aware lah terhadap 25 Coffee ini gitu. Jadi mulai dari orang tuh aware. Jadi kalau dia udah mau ngopi di daerah Rawamangun, itu tuh nama kita udah muncul lah, udah ke-recall. Jadi mau ngopi di mana nih? Udah di 25 Coffee gitu. Jadi
Ya paling harapannya itu sama untuk di pandemi ini, semoga kita juga masih bisa survive lah ibaratnya kan. Agak-agak masih orang-orang tuh masih agak takut juga untuk ke coffee shop saat ini sih, gitu sih. Oke. Semoga harapannya bisa kecapai ya ke depannya. Terima amin, kasih Kak Wildan untuk waktunya wawancara. Iya Kakak. Demikian wawancara saya dengan pemilik dari 25 Coffee. Buat kalian pemirsa yang sedang di Jakarta Timur atau tinggal di Jakarta Timur, bisa langsung mengunjungi 25 Coffee yang buka setiap hari pukul 4 hingga 10 malam. Saya Latifah Kamila, kembali ke studio. Ya, kembali lagi pemirsa, sejumlah tempat wisata kuliner di Jakarta tetap beroperasi selama masa PSBB transisi. Salah satunya yaitu Pujasera Blok S yang kini beroperasi hingga pukul 9 malam. Nah, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Berikut laporan dari jurnalis ONews, Muhammad Rasya. Mencicipi berbagai macam kuliner memang digemari oleh banyak orang. Salah satu tempat kuliner yang menjadi favorit masyarakat Jakarta adalah Pujasera Blok S, Jakarta Selatan. Tempat ini terkenal dengan beragam macam makanan. Masa pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan niat pengusaha kuliner untuk tetap membuka usahanya. Ya, kalau semua badan pengusaha kayak kuliner gini untuk nyambung hidup. Meski demikian, kawasan ini tetap harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik, tempat duduk yang dibuat berjarak bagi pembeli, dan wajib menggunakan masker baik pembeli maupun penjual. Ya, usaha sih dampaknya itu banget sih, besar banget. Kalau hitung persen sih sampai 70-80 penurunannya. Iya, ya paling untuk masa PSBB gini dibatasin aja sampai tanggal jam 9 malam. Tadinya sih ada yang jam 10, jam 12 ini. Wah, ya pendapatan ya begitu, turunnya ya 50% lebih. Turun ya Pak? Iya. Walaupun di masa pandemi COVID-19, masyarakat masih banyak memilih keluar rumah untuk menikmati jajanan kuliner. Mungkin ini sih, ya kan waktu awal-awal pandemi keluar itu kan banyak banget informasi yang seolah-olah menggambarkan bahwa corona ini tuh ngeri banget lah gitu kan, begitu mematikan. Tapi ketika saya udah mulai browsing, cari-cari informasi, terus ya baca-baca beberapa artikel, terus penelitian ilmiah, persepsi kekhawatiran yang sempat terbentuk di awal itu lama-lama jadi mulai terkikis tuh. Terus ngerasa kayak iya corona ada bener kayak gitu, itu sebagai sebuah virus iya, tapi bukan suatu hal yang yang mematikan banget gitu loh, seperti persepsi yang digambarkan selama ini gitu. Selama kita ngejaga diri, paling utama kalau saya sih cuci tangan sih, itu yang paling berefek, cuci tangan. Terus saya juga membentengi diri saya, kayak mulai semenjak corona itu sebelumnya rutin sih memang minum madu, tapi setelah adanya corona tambah lebih rutin lagi gitu. Akhirnya itulah yang memutuskan, ya udah kalau kita sudah berbuat yang terbaik, sudah memprepare diri kita, makan di luar makan dimanapun, selama kita menjaga itu ya nggak masalah gitu. Oke. Kalau saya lihat sih cukup ya, kayak tempat cuci tangan ada disediain, terus social distancing juga iya, ya cukup baik lah. Bagi pemirsa yang ingin datang ke kuliner Blok S, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Saya Muhammad Rasya melaporkan dari Jakarta Selatan. Berita tadi sekaligus menutup kabar siang kali ini. Saya Syafinas Jasmine
dan segenap kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.